Masih bersama saya, Budiman Tarunjo di Satu Meja di Forum. Telah bergabung bersama saya Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Bakti Pulungan. Selamat malam, Dr. Aman. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Dr. Aman terlebih dulu. Dok, berapa besar sebetulnya data yang akan ada di Ikatan Dokter Anak Indonesia, anak-anak yang terpapar COVID dan kemudian meninggal? Kalau data kita, sebetulnya ini ya hampir sama tentunya dengan data yang ada dari pemerintah. Jadi data kita kumpulkan dari dokter anak yang merawat dari seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini yang positif infeksi itu hampir mendekati 1.000. Bahkan kalau kita lihat sekarang data di Jatim ataupun di DKI bahkan lebih daripada itu. Jadi ada beberapa data itu bahkan lebih dari data yang ada dari dokter anak yang merawat. Namun data yang meninggal di kita juga cukup bermakna. Jadi yang kami sangat concern adalah bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain, itu kita yang paling bermakna dan tinggi, terutama di Asia. Bermakna itu apa, Dok? Artinya, Dok? Kapan selesainya nih? Ya, gimana? Bermakna itu apa artinya? Tinggi berarti dibanding di tempat lain yang untuk yang meninggal. Berapa banyak, Dokter Aman, anak-anak yang meninggal karena positif COVID-19? Yang positif itu sampai awal minggu ini 26. Dan PDP yang meninggal itu seratusan ya. Ratusan. Jadi kalau diperiksa lebih banyak lagi lebih banyak yang positif mungkin yang meninggal. Oke. Dengan data-data itu kemudian IDAI kemudian mengusulkan agar pendidikan berupa tatap muka ini diundur ke Desember 2020? Betul. Bagi kami satu anak meninggal pun tidak boleh di negara kita ini. Ya. Jadi ketika kita lihat data kami bahwa ini masih meningkat, baik yang PDP maupun yang positif maupun yang meninggal, ini kurvanya masih meningkat di kita. Jadi kami menganggap bahwa untuk saat ini anak masih mesti di rumah dulu. Masih di rumah dulu? Di rumah dulu. Tolong kita lindungin dulu anak Indonesia kita. Sampai Desember itu sudah... Nah, kita lihat dong prosesnya. Dan ada kan anjuran kami bahwa deteksi dini sesegera mungkin, tracing-nya harus semaksimal mungkin, surveillance-nya harus semaksimal mungkin, dan pemeriksaannya harus ditingkatkan 30 kali dari kasus positif yang ada keseluruhan. Baru nanti kita bisa menilai sebetulnya. Oh, jadi itu prasyarat juga ya, harus ada peningkatan tes? Ini menurut kita. Ini menurut kita. Ya, karena saya katakan, saya kan kebetulan Presiden Dokter Anak Asia Pasifik dan saya Executive Council Dokter Anak seluruh dunia. Dan kami minggu lalu juga rapat. Bagaimana sih terminologi new normal ini sebetulnya untuk suatu negara? Itu ditetapkan oleh masing-masing tempat. Nah, untuk masing-masing tempat, untuk anak kan kami yang paling tahu. Karena kami mempunyai dokter anak di seluruh provinsi, di 34 provinsi, tentu kami yang paling tahu. Nah, datanya ini masih meningkat di kami ini. Kalau membaca fenomena yang terjadi di Korea Selatan, Dokter Aman, yang kemudian sempat ditutup, kemudian dibuka, dan kemudian ditutup lagi, itu potensi terjadi juga di Indonesia sebetulnya ya? Oh, sangat mungkin. Dan Korea Selatan ini, awal kasusnya itu udah flat betul-betul. Dan mereka memakai RT dan Arnaud dengan pemeriksaannya itu sekitar 25 kali jumlah pemeriksaan PCR yang ada di kita. Kita jumlah pemeriksaan kita ini sedikit. Masih. Jadi tidak sama. Nah, masalahnya Indonesia ini ada inequality dalam pelayanan dan pemeriksaan. Jadi tidak bisa kita samakan. Jadi misalnya pemeriksaan di DKI ini cukup banyak per penduduknya. Di NTB cukup banyak, makanya kita lihat meningkat. Dan sekarang Jawa Timur juga cukup banyak, makanya kita lihat sekarang itu kasus anak itu juga banyak jadi ketahuan. Nah, sementara di tempat-tempat lain ada bahkan ribuan ini masih menunggu untuk diperiksa. Atau yang habislah swab-nya dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi sebelum ini merata, tracing-nya cukup, jumlah pemeriksaan cukup, ini kita belum bisa menilai sebetulnya. Jadi kami ini masih mempelajari betul. Dan kelompok yang paling banyak meninggal ini sekarang balita bahkan. Balita? Dan di bawah 1 tahun bahkan yang paling banyak. Ya, tapi gimana? Kalau kita belajar dari fenomena Korea Selatan, berarti memang
probabilitas terpaparnya anak-anak di sekolah dan sekolah bisa terbuka menjadi klaster-klaster baru penyebaran dari COVID-19 ya Dokter Aman ya? Oh persis. Dan ini Korea Selatan ini kan baru berita media. Dan ada data ilmiahnya, ini dilakukan di Australia. Saya sudah pernah paparkan jadinya. Ini diikutin 15 sekolah di New South Wales, diikutin selama 1 bulan dalam close monitoring. Close monitoring dalam arti kata, tetapi diberikan inform consent. Inform consent dijelaskan bahwa ini bisa sakit dan ada risiko meninggal dan diminta sukarela. Jadi bukan ditentukan oleh pemerintah. Jadi berarti sukarela. Dalam pengamatan 1 bulan, dari 15 sekolah ini, 18 yang terinfeksi. 18 ini 9 guru dan pegawai, 9 lagi murid. Jadi memang guru dan murid saling menularkan juga di sini. Jadi memang kalau lihat kondisinya begitu memang belum saatnya ya kemudian saya sekolah tanya dibuka sekarang, seperti itu. Anak siapa yang mau kita coba dulu untuk ditularkan dan guru mana yang mau dulu dicoba? Ini kan masalahnya kan. Kalau dalam keadaan kayak close monitoring di Australia saja itu dalam 1 bulan 18 kasus yang positif. Yang awalnya dianggap semuanya itu sudah negatif. Dan itu diikutin sekolahnya mereka pada saat itu dan transportnya dan di sekolah dengan protokol yang sangat ketat. Tapi tetap terjadi. Dokter Aman, sebagai Ketua Umum IDAI, apakah kemudian dengan protokol-protokol kesehatan seperti social distancing, masker, cuci tangan dengan sabun, itu kemudian bisa diterapkan kepada anak-anak di sekolah? Cukup bisa mencegah pemaparan? Umurnya, tetapi kalau bisa. Tetapi saya kecewa. Jangankan pada anak, dewasa saja tidak comply. Kita lihat sekarang. Saya melihat bahwa sekarang ada di media sosial, kalau tiap minggu masih ada kelompok sepeda, masih jalan-jalan rame-rame, peluk-pelukan, ada pejabat, masih ada bersilaturahim dalam lebaran ini, terus nanti ada cucu siapa atau anak siapa, ulang tahun rame-rame. Jadi bukan masalah dalam arti kata tidak tahu, tapi tidak mau mengikuti protokol ataupun apa yang kita katakan. Jadi saya nggak ngerti bagaimana mengatakannya. Jadi tidak paham atau tidak mau comply. Ini yang sulit kan jadinya. Dokter Aman, ini saya minta pandangan lagi dari Dokter Aman sebagai Ketua Umum IDAI ya. Seandainya kemudian sekolah itu dibuka, apakah memang perlu ada tahapan-tahapan terlebih dahulu, misalnya dari SMA dulu dicoba, kemudian turun ke SMP, turun ke SD, dan baru kemudian turun ke TK dengan protokol kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi kejiwaan dan kedisiplinan dari para siswa itu sendiri? Ya, kita siap. Jadi kita sudah siap dengan beberapa opsi yang akan dilakukan dan sebetulnya pada saat ini ada beberapa Pemda sudah menghubungi IDAI setempat dan kita katakan ini belum siap pada saat ini. Jadi ada Pemda tingkat 1, ada Pemda tingkat 2 menghubungi IDAI dan besok atau lusa juga ada salah satu Pemda yang menanyakan seperti ini. Nah, kita tetap menganggap protokol ini kita akan buat bisa sistem bubble atau apa, tetapi dimulai oleh yang paling tua, tapi dengan syarat ada inform consent. Kita jelaskan dan sukarela. Kita jelaskan ini bisa ada risiko sakit dan meninggal. Dan kami mau kita coba dari orang-orang yang membuat peraturan dulu dong. Ya dong. Jadi jangan rakyat dulu yang kita coba. Kita coba dulu yang membuat peraturan. Kami sanggup mematuhinya. Kami akan bantu semaksimal mungkin tim kami. Kita ikutin seperti kayak di Australia. Kita berikan inform consent. Dan kita PCR semua sebelum masuk. Kita ikuti 1 bulan. Baik. Kembali ke Pak Cecep Darmawan. Pak Cecep, dalam situasi seperti sekarang, sebetulnya apa yang harus dikerjakan pemerintah ketika memang ada potensi sekolah kalau dibuka sekarang akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19? Ya, hemat saya memang harus didengar pandangan-pandangan para ahli ya. Dalam suatu studi kebijakan itu, salah satu pertimbangan dari para ahli itu harus menjadi masukan penting. Sebab tadi gambaran-gambaran yang sudah diberikan, itu warning negara-negara yang relatif maju ya. Begitu.
Apalagi kita yang dari sisi fasilitas kesehatan masih kurang dan sebagainya. Jadi ini warning ini harus menjadi input penting bagi pemerintah untuk lebih hati-hati membuka sekolah. Ya, nah saya sepakat bahwa apa yang dinyatakan oleh Pak Dokter tadi, kesehatan, keselamatan itu jauh lebih penting gitu ya daripada memasukkan anak ke sekolah. Walaupun tadi ada riset anak ingin cepat-cepat ke sekolah ya gitu. Nah itu mungkin kerinduan ke suasana sekolah saja. Tetapi yang lebih juga harus diperhatikan adalah bagaimana kebijakan ini dikaji berdasarkan evaluasi-evaluasi. Nah, saya berharap ya dalam penerapan kebijakan ini hasil evaluasi itu melibatkan berbagai pihak. Jadi bagaimana kesiapan-kesiapan di sekolah, Pemda, ya, dan stakeholder-stakeholder lain itu bisa terlibat di dalam proses pembuatan kebijakannya. Sehingga tidak hanya pemerintah saja memutuskan. Malah kadang-kadang, maaf ya, gitu, pemerintah pusat memutuskan, daerah beda lagi implementasinya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi saya harap ini duduk bersama antara berbagai stakeholder dalam penentuan kebijakan itu menjadi input penting. Karena gini, keselamatan anak adalah hukum tertinggi. Ya, hak anak untuk selamat dari berbagai pandemik seperti ini harus menjadi catatan penting. Sekolah belajar memang tidak ideal melalui PJJ, tetapi itu masih bisa dilakukan. Tetapi kalau anak terpapar dan sekian banyak, ini kan nggak bisa sembarangan. Jadi dalam penentuan kebijakan, apa yang disebut dengan oleh para ahli, ini tidak boleh ya sifatnya hanya trial and error yang tadi disebut siapa dulu yang mau diuji cobanya. Ya, tetapi juga harus realistik, rasional, dan melibatkan berbagai pihak sehingga ini menjadi komprehensif kebijakan itu. Oke, baik. Jangan juga diharamkan misalnya ya, kalau ini pandemik juga masih, walaupun tadi ada new normal, tapi kalau pandemik ini bisa masih membahayakan anak-anak, mengapa tidak digeser saja tahun ajaran pun? Kan tidak haram, gitu. Walaupun ini memang berkonsekuensi, ya tentu berkonsekuensi. Tapi kalau pendengaran ahli seperti tadi Pak Dr. Amen, saya kira ini patut diresapi oleh pemerintah dan diapresiasi. Baik. Mbak Retno, tadi gimana Mbak Retno lihat? Pendidikan penting, ya jelas penting untuk pembangunan bangsa, tapi kesehatan juga penting. Bagaimana Mbak Retno lihat mengkompromikan kalau dibuka juga berpotensi ada keterpaparan COVID, tapi kalau PJJ-nya juga masih problematik. Ini gimana Bu Mbak Retno lihat mengkompromikan dua biner yang ada ini sendiri? Ya kalau kami di KPAI memang kompetensi bertahan hidup lebih penting sekarang ini dibanding kompetensi akademik gitu ya kalau suruh memilih. Namun tadi proses ketika tahun ajaran baru dibuka tapi sekolah tetap dengan PJJ kan berarti ini akan ada proses. Memang yang perlu diperbaiki adalah yang kemarin-kemarin seperti apa. Satu misalnya kurikulum ya tadi Bu Unifa juga sempat menyebut. Itu kami sudah bersurat juga kepada Kemdikbud sebenarnya merekomendasikan untuk kurikulumnya harus darurat juga karena situasinya darurat. Nanti kalau misalnya kita mulai masuk misalnya di 2021 tapi hanya 4 jam kemudian tidak ada istirahat lalu anak-anak nanti membawa bekal sendiri misalnya macam-macam itu yang harus diterapkan maka sebenarnya kan ada waktu yang kurang juga berarti satu mata pelajaran yang tadi 45 menit bisa 30 menit artinya ada pemendekan waktu. Nah kalau seperti itu ya berarti harus pengurangan penyederhanaan kurikulum. Jadi ini tidak membebani guru dan tidak membebani murid dan memang jangan dilepas ke guru tapi Kemdikbud harus punya rambu-rambu gitu karena dia memang berpatokan sana dan Pak Menteri Agama itu sebenarnya menyetujui perubahan kurikulum. Yang kedua, menurut saya harus menggratiskan internet karena itu jadi problem. Iya, anak-anak yang bilang sekolah pingin masuk ini itu juga dia merasa bahwa orang tua saya udah nggak kuat beli kuota internet, jadi saya udah nggak bisa belajar. Nah, dengan demikian dia juga ingin masuk untuk belajar. Nah, itu artinya ketika kuota internet itu jadi masalah karena semuanya terdampak dan tidak mampu membeli lagi, ya memang kan mau tidak mau harus menggratiskan internet. Bagaimana ini caranya? Nah itu mungkin dua hal juga ya. Nah yang terakhir barangkali yang penting juga dilakukan oleh pemerintah adalah memanfaatkan semua sumber daya yang ada termasuk dana desa. Dana desa, oke. Saya akan ke Doni. Don tadi ada usulan adalah untuk pendidikan di era pandemi adalah tadi ya internetnya digratiskan dan kemudian realokasi termasuk anggaran dana desa. Tapi jawaban Doni setelah jeda berikut ini.